Kabar terbaru ini bikin bulu kuduk berdiri dan senyum sinis muncul bersamaan. Amar Zoni, si aktor yang dulu dielu-elukan karena pesonanya, kini melangkah ke tempat yang bahkan udara pun enggan berhembus, Lapas Nusa Kambangan. Katanya, pulau itu tidak pernah benar-benar tidur. Tiap malam, langkah sipir dan suara rantai jadi musik latarnya. Tapi yang bikin penasaran bukan cuma itu. Gosipnya, di bawah penjara ada lagi penjara. Ruang-ruang sempit tempat waktu seolah berhenti dan hanya suara nafas sendiri yang menemani. Amar melangkah pelan, matanya menatap tanah, seperti aktor yang tahu adegan terakhirnya sudah direkam tapi belum disiarkan. Ada yang bilang dia tenang, ada juga yang yakin dia gemetar. Entahlah, mungkin cuma kamera yang tahu pasti. Tapi lucunya, beberapa warga sekitar bilang, sejak Amar datang, burung-burung di tepi hutan gak mau bunyi pagi-pagi. Coincidence? Atau pulau itu memang tahu kalau ada tamu baru yang membawa cerita berat? Siapapun yang percaya tahayul mungkin akan bilang, Nusa Kambangan tahu cara menyambutnya. Dinginnya bukan cuma dari angin laut, tapi juga dari sejarah panjang yang menempel di temboknya. Saat borgol melingkar di pergelangan tangannya, mungkin Amar sadar, inilah simbol kejatuhan paling nyata bagi seorang bintang. Suara rantainya bukan lagi properti syuting, tapi tanda bahwa kebebasan sudah dicabut. Katanya, sebelum dibawa ke sana, Amar sempat mengelak, mencoba membela diri, mengatakan ia bukan pengedar melainkan korban. Tapi bukti digital tak pernah punya belas kasihan. Chat, transfer, dan saksi kunci semuanya bicara lebih keras dari suara Amar sendiri. Ironis ya, dulu dia memerankan pahlawan yang menegakkan kebenaran, sekarang malah terseret gelapnya dunia yang sama sekali tidak sinematik. Tapi di tengah semua itu, gosip kecil muncul. Beberapa petugas yang mendampinginya sempat bilang, Amar masih sempat bercanda. Nggak nyangka, kayak reality show ya, katanya sambil setengah tertawa. Mungkin itu cara terakhirnya mempertahankan sisa keberanian. Tapi kamera yang menyorot wajahnya menunjukkan sesuatu yang berbeda. Tatapan kosong, langkah berat, dan napas panjang yang terdengar seperti penyesalan yang belum selesai. Kadang-kadang gosip paling menyeramkan bukan tentang apa yang dilakukan seseorang, tapi bagaimana mereka menatap setelah semuanya terlambat. Nah, ini bagian yang bikin banyak orang penasaran. Di balik tembok tinggi itu, katanya ada ruangan yang bahkan sipir pun enggan bercerita. Penjara di bawah penjara, begitu mereka menyebutnya. Tempat bagi mereka yang dianggap paling sulit dikendalikan. Suasananya lembab, sunyi, dan katanya dindingnya bisa bernafas. Entah maksudnya karena kelembapan, atau karena suara-suara masa lalu yang masih terjebak di sana. Amar kabarnya hanya melewati area itu, tapi bahkan sekilas pandang pun cukup membuat siapapun merinding. Konon, beberapa narapidana yang pernah menghuni ruang itu tidak mau bicara lagi setelah keluar. Tapi tenang, jangan buru-buru takut. Kadang-kadang rumor di Nusa Kambangan itu lebih cepat menyebar daripada sinyal ponsel di kota. Dan tentu saja, bagi gosiper seperti kita, rumor adalah mata uang paling berharga. Namun tetap, ada aura yang tak bisa dibohongi. Mungkin karena sejarah panjangnya, dibangun sejak 1908, dan sampai sekarang masih berdiri gagah dengan reputasi yang tak pernah pudar. Kalau dinding bisa bicara, mungkin ia akan bilang, setiap penghuni meninggalkan jejaknya. Dan Amar baru saja menambah satu lagi bab dalam buku tak terlihat itu. Dari menara pandang Lapas Permisan, katanya pemandangan seluruh kawasan terlihat jelas. Laut biru, pohon tua, dan bayangan bangunan tua yang menyimpan 1000 rahasia. Tapi, di balik semua keindahan itu, ada ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Amar sempat berada di sana, katanya cuma beberapa menit, tapi cukup untuk membuatnya diam lama. Tempat ini indah, tapi dingin, ucap salah satu petugas menirukan kata-katanya. Indah karena dari sana langit tampak bebas. Dingin karena kebebasan itu cuma ilusi. Gosipnya di malam hari, cahaya lampu menara kadang berkedip sendiri, seperti ada yang lewat padahal tak ada siapa-siapa. Tapi ya, siapa kita mau menolak cerita mistis dari tempat seberat itu? Dalam gosip pun, sedikit misteri justru membuatnya makin sedap. Lucunya, katanya Amar sempat bertanya, apakah dari menara itu bisa melihat dunia luar? Bisa, jawab petugas. Tapi cuma sebentar, setelah itu balik ke sini lagi. Kalimat itu mungkin bercanda, tapi siapa tahu mungkin juga pertanda. Sebelum berangkat ke Nusa Kambangan, Amar menulis surat pada Ustadz Dery Sulaiman. Isinya, rahasia, tapi bocoran kecilnya sudah tercium oleh para pemburu gosip. Katanya, Amar menulis tentang penyesalan,
tentang ingin berubah, dan tentang harapannya agar Tuhan masih memberi kesempatan. Tapi yang bikin heboh, ada satu kalimat yang katanya bikin bulu kuduk berdiri. "Jika aku tak kembali, doakan aku tetap tenang di sana." Serius, kalimat itu viral di grup WhatsApp gosip sebelum suratnya bahkan dikonfirmasi. Tapi, mau benar atau tidak, publik sudah lebih dulu mempercayainya. Ustadz Dery sendiri hanya bilang surat itu penuh air mata dan kesadaran. Mungkin di sanalah letak ironi. Manusia baru benar-benar mengenal dirinya ketika sudah kehilangan semua topengnya. Amar mungkin tidak lagi memerankan siapapun. Kali ini, dia jadi dirinya sendiri di tempat yang tak mengenal sorotan kamera. Dan kita hanya bisa menggosipkan kisah nyata yang terdengar seperti naskah sinetron paling kelam. Sementara itu, di luar sana, Iris Bella diam, tidak banyak bicara, tapi mata tidak pernah berbohong. Dalam setiap tatapan yang tertangkap kamera, ada duka yang sulit dijelaskan. Katanya, dia sempat menangis diam-diam setelah mendengar kabar Amar dibawa ke Nusa Kambangan. Tapi ya, netizen tetap saja sibuk menebak, apakah itu air mata cinta atau sekadar simpati lama yang tersisa. Beberapa teman dekat bilang, Iris masih punya ruang kecil di hatinya untuk ayah dari anak-anaknya itu. Tapi hidup tidak punya tombol ulang, semua sudah berjalan. Kadang cinta tidak hilang, hanya berubah bentuk jadi doa. Namun di dunia hiburan, bahkan doa pun bisa jadi headline. Iris masih peduli, begitu kira-kira isi thread gosip seminggu terakhir. Tapi biarlah, di balik semua spekulasi itu, satu hal pasti, tidak ada yang bisa benar-benar memadamkan kenangan yang sudah pernah membara. Apalagi kalau cinta itu pernah disaksikan jutaan mata di layar kaca. Sebelum pemindahan, Amar masih berusaha. Katanya, ia sempat menghubungi Hotman Paris, berharap bantuan hukum bisa menunda eksekusinya. Tapi semua terlambat. Jalannya hukum tidak mengenal belas kasihan, apalagi drama. Meski begitu, gosip yang beredar justru kocak. Kabarnya, Amar sempat berkata, "Kalau Hotman yang turun, mungkin aku bisa tayang di prime time." Entah serius atau sarkas, tak ada yang tahu. Tapi itu memperlihatkan satu hal. Di tengah kejatuhannya, Amar masih bisa menyelipkan humor pahit. Ya, kadang manusia memang begitu. Saat hidup menertawakan kita, satu-satunya cara bertahan adalah ikut tertawa. Tapi kali ini, panggungnya berbeda. Bukan studio, bukan kamera, melainkan ruang tahanan yang bahkan waktu pun terasa lambat di sana. Semua upaya kandas, tapi cerita terus hidup. Karena gosip, seperti halnya karma, selalu menemukan jalannya. Nusa Kambangan dikenal bukan hanya karena ketatnya penjagaan, tapi juga karena disiplinnya yang nyaris militeristik. Tidak ada kompromi, tidak ada jam karet, dan tentu saja tidak ada ruang untuk bintang. Di sana, semua orang sama. Bangun pagi, apel, kerja, tidur, ulang lagi. Bagi Amar yang terbiasa dengan jadwal syuting fleksibel, ini mungkin seperti dunia lain. Tapi, siapa tahu, mungkin justru di sana ia belajar arti ketenangan sejati. Salah satu sipir sempat bilang, orang bisa berubah kalau sudah kehilangan semua. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi dingin. Karena di Nusa Kambangan, perubahan bukan pilihan, melainkan keharusan. Dan gosipnya, beberapa napi yang dulunya selebritas justru menemukan versi terbaik dirinya di sana. Ironi bukan? Tempat yang dijuluki neraka justru kadang jadi titik lahirnya kesadaran baru. Tapi ya, jangan salah, tidak semua kuat menghadapi sunyi. Jika dulu Amar adalah cahaya, disorot kamera, dieluk-elukan fans, dan jadi simbol cinta layar kaca, kini ia hanyalah bayangan di balik jeruji. Tapi begitulah hidup di dunia hiburan. Cepat memuja, lebih cepat melupakan. Netizen yang dulu menulis couple goals, kini dengan entang mengetik kasihan tapi salah sendiri. Begitulah gosip, ia berubah arah sesuai arah angin publik. Tapi di tengah semua itu, ada pelajaran yang jarang dibahas. Popularitas bukan benteng, hanya panggung yang bisa ambruk kapan saja. Amar kini jadi contoh nyata bahwa cahaya tanpa kendali bisa membakar dirinya sendiri. Dan lucunya, sebagian orang masih menunggu comeback-nya. Entah dalam bentuk skrip atau mungkin penyesalan yang dijadikan dokumenter. Kini, kisah Amar bukan lagi tentang film, bukan tentang cinta, tapi tentang hidup yang menuntut refleksi. Di pulau sunyi itu, di antara angin asin laut dan suara rantai, mungkin ia akhirnya punya waktu untuk berbicara dengan dirinya sendiri.
Dan bagi kita, penonton abadi dari drama kehidupan orang lain, kisah ini seperti cermin besar, bahwa gosip memang menyenangkan, tapi di balik setiap cerita ada manusia yang berdarah dan menangis sungguhan. Jadi, biarlah pulau itu menyimpan rahasianya. Biarlah Amar belajar dari sunyinya. Karena kalau ada satu hal yang pasti, gosip bisa pudar, tapi karma tidak pernah lupa alamatnya.